Renungan hari ini diambil dari buku Dipanggil untuk Mencinta, karya Anthony de Mello. Tiada tempat. Matius 8 ayat 20 berbunyi demikian. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudara, ada satu kesalahan yang kerap dilakukan oleh orang dalam hubungannya dengan orang lain, yaitu mencoba membangun keadaan nyaman yang stabil dalam arus kehidupan yang senantiasa berubah ini. Coba kita pusatkan pikiran pada seseorang yang kita harapkan mencintai kita. Apakah kita ingin menjadi seseorang yang penting, yang istimewa, dan yang berpengaruh bagi kehidupannya? Bukankah kita ingin agar ia mempedulikan dan memperhatikan kita secara khusus? Adakah orang yang semacam itu? Jikalau jawabannya adalah ya, bukalah mata dan pikiran kita dan lihatlah betapa kita telah tersesat karena kita mengizinkan orang lain untuk menyisihkan diri kita demi kepentingan mereka, membatasi kebebasan kita demi keuntungan mereka, mengontrol tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan kita agar sesuai dengan kepentingan mereka. Seolah-olah orang itu berkata, "Jika ingin menjadi istimewa bagi saya, kamu harus memenuhi syarat-syarat saya. Begitu tindakanmu tidak sesuai dengan harapan saya, kamu pun tidak lagi istimewa bagi saya." Saudara, kita ingin menjadi istimewa bagi seseorang, bukan? Jikalau ya, kita harus membayarnya dengan kehilangan kebebasan. Karena seringkali kita kemudian bersikap, berperilaku hanya demi menyenangkan orang lain itu. Kita harus menari sesuai dengan irama orang lain, persis seperti yang kita tuntut dari orang lain bila mereka ingin menjadi istimewa bagi kita. Sekarang, mari kita diam sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Andaikan kita berkata kepada orang itu, "Biarkan aku bebas menjadi diriku, berpikir dengan pikiranku, menuruti seleraku, mengikuti dorongan hatiku, dan bertindak dengan cara yang aku sukai." Di saat mengucapkan kata-kata itu, kita akan menyadari bahwa kita sedang meminta sesuatu yang mustahil. Mengapa? Karena jikalau kita berusaha menjadi istimewa bagi seseorang, itu berarti kita harus membuat diri kita menyenangkan orang itu. Itu sama dengan menghilangkan kebebasan kita sendiri. Pahamilah ini baik-baik. Saudara-saudara, kini mungkin kita siap untuk mengatakan, "Aku lebih suka memiliki kebebasan daripada perhatian orang lain." Maka katakanlah kepada orang itu, "Aku membiarkan kamu bebas menjadi dirimu sendiri, berpikir menurut pikiranmu, menuruti seleramu, mengikuti dorongan hatimu, bertindak dengan cara apapun yang kamu sukai." Hati kita menyuarakan kata-kata di atas dengan tulus, dan saat itu juga semua kekangan, manipulasi, eksploitasi, dominasi, dan rasa iri akan hilang. Aku membiarkan kamu bebas menjadi dirimu sendiri, berpikir menurut pikiranmu, menuruti seleramu, mengikuti dorongan hatimu, dan bertindak dengan cara yang kamu sukai, meskipun itu tidak menyenangkan bagiku, dan meskipun aku tidak lalu menjadi istimewa bagimu. Itulah kalimat yang perlu diucapkan dalam hati kita dengan berani. Orang atau pribadi itu secara otomatis menjadi tidak istimewa dan tidak penting lagi bagi kita. Ia menjadi penting karena dirinya, seperti matahari terbenam atau simfoni menjadi indah, ya karena mereka sendiri memang indah, bukan disesuaikan dengan selera atau tuntutan kita. Seperti pohon yang menjadi istimewa karena pohon itu sendiri,
bukan karena buah atau keteduhan yang diberikannya demi keuntungan kita. Saudara-saudara, orang yang kita cintai bukan milik kita lagi, seperti halnya matahari terbit dan pohon yang indah. Maka, mari kita belajar mengucapkan kepada orang yang kita harapkan menghargai kita, "Aku membiarkan kamu bebas menjadi dirimu." Dengan mengucapkan itu, kita telah membebaskan diri, maka kita siap untuk mencintai. Dengan mengikat, yang kita berikan pada orang lain bukan cinta, melainkan rantai yang hanya akan mengikat kita sendiri. Cinta hanya dapat tumbuh dalam kebebasan. Orang yang sungguh-sungguh mencintai akan mengusahakan kebaikan orang yang dicintai. Untuk mengusahakan itu, yang utama adalah memberikan kebebasan bagi orang yang dicintai. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mengatakan hal itu kepada para murid-Nya, agar para murid-Nya tidak mengikat Yesus sesuai dengan selera mereka. Karena mencintai berarti menghargai kebebasan setiap orang. Amin.